Tanda-tanda akhir zaman adalah banyak manusia yang tidak sabar, banyak manusia yang gelap mata, banyak manusia yang membabi buta di dalam mencari harta, di dalam mencari rezeki. Perilaku mereka bagaikan binatang, tidak kenal aturan, tidak kenal halal dan haram, tidak kenal malu, dan tidak takut akan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu berkata, jangankan rizki yang halal, rizki yang haram pun susah. Mereka selalu berkata, yang penting perut kenyang, urusan dosa belakangan. Dan mereka pun selalu berkata, jangan terlalu jujur, karena orang jujur akan hancur. Itulah ucapan mereka, itulah provokasi mereka yang selalu mereka ucapkan di dalam mencari harta, di dalam mencari rezeki. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah siapa mereka? Mereka adalah para koruptor, mereka adalah para rentenir, mereka adalah para perampok, mereka adalah para pencuri, mereka adalah para penipu, mereka adalah para pembohong. Mereka adalah orang-orang yang tersesat, yang hilang sifat malunya, kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya. Di dalam mencari harta, di dalam mencari rezeki, perilaku mereka bagaikan binatang, sadis dan bengis seperti anjing, tamak dan rakus seperti monyet, kasakusuk di tempat yang basah dan gelap seperti babi, suka mencuri, membobol, dan membawa lari milik orang lain seperti tikus. Itulah perilaku manusia akhir zaman di dalam mencari harta, di dalam mencari rezeki. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang semua perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim, perbuatan kotor, perbuatan hina, dan perbuatan yang penuh dengan dosa. Allah menyuruh kepada seluruh manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar mencari harta dengan cara yang halal dan yang baik, mencari harta dengan cara yang mulia dan terhormat, mencari harta dengan yang baik, agar harta yang didapatkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, maka kita wajib yakin bahwa bumi Allah itu luas, seluas karunia-Nya yang bertebaran di mana-mana. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa rizki yang halal itu lebih banyak dibanding rizki yang haram. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa setiap manusia sudah ada rezekinya masing-masing. Setiap manusia sudah ada bagiannya masing-masing. Tinggal bagaimana kegigihan seseorang untuk menjemput harta yang halal, rezeki yang barokah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bersabarlah bagi kita orang-orang yang beriman. Jangan putus asa di dalam mencari rizki yang halal, di dalam mencari rizki yang berkah. Jangan merasa rendah diri di dalam mencari rizki yang halal, harta yang halal. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang penting halal dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan pula kita terpesona, jangan pula kita iri hati memandang glamornya kehidupan orang-orang kaya, karena belum tentu harta yang dimilikinya adalah kepunyaannya sendiri. Belum tentu harta tersebut adalah halal dan baik. Belum tentu harta tersebut adalah dapat dinikmatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Belum tentu harta yang dimilikinya membuat pulas dan mimpi indah di dalam tidurnya. Dan belum tentu harta yang dimilikinya akan membawa kebahagiaan dan ketenangan di dalam kehidupan sehari-harinya. Hadirin jemaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak dari mereka orang-orang kaya, di dalam kehidupannya tidak tenang, tidak damai, selalu resah dan gelisah. Hidupnya merasa ada beban, hidupnya terasa banyak yang menakut-nakuti, sehingga hidupnya stres. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjaga kita di dalam kesusahan kehidupan kita. Allah masih menjaga kita agar kita selalu terhindar dari harta yang kotor, dari harta yang haram. Allah masih menjaga kita, Allah masih sayang kepada kita. Kita masih diberikan harta yang halal, rizki yang halal. Allah masih sayang kepada kita. Karena apa? Karena Allah selalu memuji-muji kepada hambanya yang kecapean, yang keluh kesah di dalam mencari harta yang halal, rizki yang halal. Allah pun akan menimbang keringat orang-orang yang bekerja keras di dalam mencari harta yang halal, rizki yang halal. Dan gugurnya orang-orang pekerja keras di dalam mencari harta yang halal, rizki yang halal, disetarakan dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selalulah kita berhati-hati dan waspada terhadap harta yang kotor, harta yang haram. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berwasiat kepada kita, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi, yang artinya bahwa tiap-tiap daging yang tumbuh dari harta yang kotor, rizki yang kotor, maka nerakalah bagiannya. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangilah keluarga kita, sayangilah anak, istri dan cucu-cucu kita dengan cara berikanlah mereka harta yang halal, rizki yang halal di dalam kehidupannya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan hidupnya selalu sehat dan penuh keberkahan. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran ringkas dari tema kita, harta kotor, rizki haram. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk dijauhkan dari perkara harta kotor, harta haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.